Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dananda dengan NIM 22180008 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, Pendidikan Bahasa Jepang. Kali ini saya akan melakukan presentasi dengan tugas administrasi pendidikan, yang mana tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas 1 administrasi pendidikan. Baiklah, saya akan mulai jelaskan tentang administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah bentuk upaya untuk mengintegrasikan kegiatan serta program yang ada. Kegiatan ini saling bergantung dengan kelompok maupun individu yang mempunyai tujuan yang sama untuk kepentingan peserta didik. Adapun pengertian administrasi pendidikan oleh beberapa ahli, yang pertama adalah Dr. M. Galim Purwanto, yang menyatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses mengintegrasikan atau menghubungkan tujuan pendidikan secara personal, spiritual, hingga material. Menurut Kemendikbud RI juga mengartikan administrasi pendidikan sebagai seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, meliputi pengarahan, perencanaan, koordinasi, dan pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Yang kedua adalah proses atau fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama itu perencanaan. Proses perencanaan pada umumnya menyangkut peramalan dan pengambilan keputusan. Melalui peramal, kita memperkirakan apa yang akan terjadi di masa datang. Berdasarkan apa yang terjadi di masa datang, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masa lalu dan masa kini, semakin lengkap data yang diperoleh dan digunakan, dan semakin tepat penafsiran terhadap data tersebut, semakin besar peluang bagi ketetapan ramalan kita. Perencanaan dapat diartikan sebagai penentuan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, perencanaan melibatkan kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah alternatif. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada dasarnya, fungsi pengorganisasian berkenaan dengan upaya pengembangan mata rantai hubungan kerja atau formal dan pembagian di dalam organisasi atau lembaga. Untuk mencapai maksud ini, pengorganisasian melibatkan usaha identifikasi tugas-tugas serta yang akan dilaksanakan, pengelompokan tugas-tugas sehingga merupakan satuan-satuan, dan penetapan wewenang yang diperlukan. 3 yaitu perangsangan. Untuk maksud yang sama dengan perangsangan atau stimulating, sering juga digunakan istilah pendorongan atau motivating, pengaktifan, pengarahan, dan lain-lain. Perangsangan dilakukan dengan maksud agar para pekerja melaksanakan tugas-tugasnya dengan menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang keempat itu pengordinasian. Koordinasi berarti sinkronisasi kegiatan-kegiatan ke arah pencapaian tujuan-tujuan. Jika semua pekerja mendapat hak untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara yang dikehendaki masing-masing, maka setiap orang dari mereka biasanya dituntun untuk oleh pikiran dan gagasan sendiri-sendiri mengenai apa yang diperbuatnya dan bagaimana akan dilakukannya. Yang kelima yaitu penilaian di dalam fungsi. Penilaian ini terlihat kegiatan-kegiatan monitoring, kontrol, dan supervisi. Monitoring dilakukan selama berlangsung proses pelaksanaan pekerjaannya untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan. Yang ketiga yaitu kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu bidang tata usaha sekolah, yaitu organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja, keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan pengisian buku,
induk, rapor, dan lain sebagainya. Kedua itu bidang personalia murid, yaitu organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, bimbingan dan konseling untuk murid. Yang ketiga yaitu bidang personalia guru, pengangkatan dan penempatan guru, organisasi perusahaan guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, refreshing dan upgrading guru. Yang keempat yaitu bidang pengawasan atau supervisi, upaya untuk meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran, upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Yang kelima yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum berpedoman dan penerapan kurikulum sekolah dalam upaya pencapaian besar berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya capai dasar dan tujuan pendidikan serta pengajaran, melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang administrasi pendidikan. Dalam profesi keguruan merupakan kegiatan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang administrasi, ilmu pengetahuan, teori belajar, dan keterampilan dilaksanakan bertujuan jangka panjang, yaitu agar tenaga administrasi, manajemen maupun mengembangkan ilmu yang telah dipelajari dan dipraktekkan di sekolah. Administrasi pendidikan ialah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi dalam proses administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan dan dikoordinasi secara efektif dan semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien. Menurut Purwanto 2009. Baiklah, sampai sini yang dapat saya sampaikan tentang administrasi pendidikan. Mungkin ada beberapa kata yang salah dan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.